Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bab parsial derivatif. Sekarang kita masuk ke subbab 11.8 tentang metode pengali Lagrange. Oke, langsung saja kita lihat materinya. Sebelumnya di contoh 6 pada subbab 11.7 kita pernah menyelesaikan masalah menentukan ukuran maksimum dari sebuah balok yang panjang lebar tingginya X, Y, dan Z. Nah, kita suruh menentukan volume maksimalnya, ya, volume maksimalnya. Tetapi ada kendala bahwa luas permukaannya itu cuma 12, jadi cuma disediakan kertas yang ukurannya 12 meter persegi. Nah, jadi cuma disediakan ukuran 12. Ini karena balok tanpa tutup, maka luas permukaannya 2xz plus 2zz plus xy sama dengan 12. Nah, metode pengali Lagrange itu intinya dia akan memaksimalkan suatu fungsi, misalkan fungsi fx, y, z, ya. Jadi dia akan memaksimalkan fungsi fx, y, z. Ini akan dioptimalkan. Optimal itu dalam artian bisa maksimum atau bisa juga dia minimum. Nah, tetapi ada kendala. Nah, kendalanya itu fungsi Gx, Y, Z sama dengan K. Nah, itu ya. Jadi, kita punya suatu fungsi yang akan dioptimalkan Fx, Y, Z, tapi ada kendala Gx, Y, Z sama dengan K. Oke, untuk penjelasannya kita mulai dulu dari fungsi dua variabel. Nah, jadi misalkan kita punya fungsi dua variabel, fungsi tujuan kita yaitu fx, y. Nah, kita punya fungsi fx, y yang akan dioptimalkan. Nah, setelah itu dia ada kendala gx, y sama dengan k. Di fungsi gx, y sama dengan k. Kita mau mengoptimalkan berarti kita akan mencari nilai ekstrim. Kita akan nyari nilai ekstrim dari fx, y. Misalkan dia di titiknya di titik x, y. Nah, tapi sedemikian sehingga dia juga harus memenuhi kendalanya, yaitu kurva gx, y sama dengan k. Nah, gambar di samping ini menunjukkan visualisasinya, gitu ya. Misalkan kita punya fungsi fx, y itu nilainya sama dengan c. Nah, jadi yang mau kita maksimalkan tadi kan fungsi fx, y. Misalkan fungsi fx, y itu nanti optimalnya di c. Nah, kita mau mencari nih nilai C ini berapa supaya dia optimal. Optimal dalam artian bisa maksimal atau minimal. Nah, tapi dia harus memenuhi kendala Gx, Y sama dengan K. Maka kalau divisualisasikan ini misalkan fungsi Gx, Y sama dengan K digambarkan nih kurvanya ini. Nah, terus fungsi fx, y sama dengan c juga bisa kita gambarkan. Kita ambil nilai c-nya sama dengan, ini dimulai dari 7. Kalau di fx, y sama dengan 7, gambarnya ini. Sama dengan 8, sama dengan 9, sama dengan 10, sama dengan 11. Ternyata dia memotong, ya kan, memotong kurva Gx, Y sama dengan K itu optimumnya paling besarnya di titik sini, ya kan? Nah, ini di titik sini dia optimumnya. Nah, ya sebenarnya ini nilai ini juga dia memotong, memenuhi kurva juga, ya kan? Karena dia ini memenuhi kurva juga, memenuhi titik di sini sama titik di sini memenuhi, tapi kan nilainya nggak optimum. Nilainya lebih besar 10, kalau ini kan nilainya cuma 7. Nah, ini juga ya sebenarnya dia memotong juga di sini, ya kan? Memotong juga di sini, tapi dia belum optimum. Karena ada yang lebih tinggi. Nah, 9 juga memotong,
tapi dia tidak optimum. Nah, 10 ini baru memotong dan dia optimum. Nggak ada nilai yang lebih dari si 10 ini. Nah, karena kalau 11 dia sudah tidak memenuhi kurva Gx, Y sama dengan K. Ya, gitu ya. Visualisasinya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana menentukan titik ini tadi, titik optimumnya tadi, ini nilai optimumnya. Ini optimum. Nah, bagaimana menemukan titik optimum ini? Nah, caranya kita gunakan sifat dari garis singgung ya. Jadi, di sini kalau kita lihat fungsi Gx, Y sama dengan K dan Fx, Y itu kan memotong di satu titik. Artinya dia nanti persamaan garis singgungnya dia sama. Persamaan garis singgungnya itu sama. Nah, akibatnya nanti vektor gradiennya sama. Nah, yang mengakibatkan di sini vektor gradiennya sama. Sama itu dalam artian paralel atau sejajar. Nah, jadi pasti vektor singgungnya antara kurva ini, kurva Fx, Y, sama kurva Gx, Y sama dengan K, itu kurva garis gradien vektornya itu sama dalam artian sejajar. Nah, gradien vektor itu biasanya kita tuliskan jadi ini ya, grad Fx0, Y0. Misalkan di titik X0, Y0. Nah, terus sama dengan lambda grad Gx, Y sama dengan 0. Nah, di sini nilai lambdanya ini adalah suatu skalar. Nah, skalar ini tadi, kalau kita kan skalarnya tadi C ya. 7, 8, 9, dan 10, 11 tadi. Nah, lambda di sini suatu skalar. Nah, yang akan nanti kita tentukan nilainya supaya hasilnya optimum. Oke, kalau secara teori yang 3 variabel bisa kita tuliskan f grad f x0, y0, z0 sama dengan lambda grad gx0, y0, z0. Nah, dengan lambda ini disebut sebagai pengali Lagrange. Nah, lambda ini disebut sebagai pengali Lagrange. Nah, untuk prosedur menyelesaikan pengali Lagrange, metode pengali Lagrange itu ada 2 langkah. Jadi misalkan kita akan menentukan maksimum atau minimum dari fungsi fx, y, z dengan kendalanya gx, y, z sama dengan k. Nah, diasumsikan bahwa dia memiliki titik ekstrim, maka langkah pertama kita cari nilai x, y, z, dan lambda. Sedemikian sehingga dia memenuhi grad f sama dengan lambda grad g. Nah, jadi harus memenuhi ini. Dan dia juga harus memenuhi kendara gx, y, z sama dengan k. Ya, langkah pertama kita menentukan nilai x, y, dan z dan lambda sedemikian sehingga memenuhi grad f sama dengan lambda grad g dan gx, y, z sama dengan k. Nah, baru nanti ketemu titik-titik di langkah A, kita masuk ke langkah B, kita substitusikan. Titik-titik yang diperoleh di A tadi, kita substitusikan, kita cari mana yang minimum, itu berarti nanti yang paling kecil. Nah, kalau maksimum nanti kita ambil yang paling besar. Oke, tadi ada grad F sama dengan grad G. Nah, grad F sama dengan grad G itu bisa kita jabarkan. Grad itu kemarin Fx, Fy, Fz. Grad G berarti Gx, Gy, Gz. Nah, maka ini bisa kita jabarkan jadi Fx sama dengan lambda Gx. Fy sama dengan lambda Gy. Fy sama dengan Fz sama dengan lambda Gz. Dan tadi harus memenuhi Gx, Y, Z sama dengan K. Nah, itu untuk yang fungsi 3 variabel. Nah, nanti untuk fungsi yang 2 variabel analog harus memenuhi grad F sama dengan lambda grad G, tapi fungsi 2 variabel X dan Y
Selain itu harus memenuhi kendala juga Gx, Y sama dengan K. Maka nanti cukup memenuhi dua, Fx sama dengan lambda Gx, Fy sama dengan lambda Gy, dan kendalanya Gx, Y sama dengan K. Oke ya, jadi diperhatikan ada dua buah langkah untuk menyelesaikan masalah metode pengali Lagrange, yaitu pertama tentukan X, Y, Z, dan lambda yang memenuhi grad F sama dengan lambda grad G, atau kita jabarkan tadi bisa berbentuk Fx sama dengan lambda Gx, Fy sama dengan lambda Gy, Fz sama dengan lambda Gz, atau yang ini dua variabel. Nah, tapi dia juga harus memenuhi kendala yang G. Setelah itu, kalau sudah kita peroleh titik-titiknya, itu kita substitusikan ke fungsi F, kita ambil mana yang paling maksimum dan mana yang paling minimum. Oke, ini untuk contoh nomor 2. Sebuah balok tanpa tutup yang terbuat dari bahan yang ukurannya 12 meter persegi. Kita suruh menentukan ukuran balok sehingga volumenya maksimum. Nah, ini ya contoh di subbab sebelumnya sama. Maka bisa kita susun, kita ingin memaksimalkan V sama dengan X kali Y kali Z, dan dia juga harus memenuhi kendala luasnya, yaitu 2XZ plus 2YZ plus XY sama dengan 12. Nah, ini harus memenuhi kendala itu. Oke, selanjutnya tinggal kita selesaikan, kita gunakan rumusnya tadi. Vx sama dengan lambda Gx, terus Vy sama dengan lambda Gy, Vz sama dengan lambda Gz, dan ini kendalanya. Oke, kita susun Vx sama dengan lambda Gx, Vx berarti ini kita turunkan terhadap X, maka hasilnya Gz. Terus lambda Gx ini kita turunkan terhadap X, berarti jadi 2Z plus Y. Ada lambdanya, lambda 2Z plus Y. Terus ini Vy, ini kita turunkan terhadap Y, maka hasilnya XZ. Sama dengan, ini kita turunkan terhadap Y, maka jadi ini habis, ini 2Z plus Y. Terhadap Y berarti tinggal X-nya ya, maka ini 2 lambda 2Z plus X. Nah, selanjutnya yang Vz sama dengan lambda Gz, Vz kita turunkan terhadap Z, maka jadi 2X. Ini jadi 2Y, nah, maka Gx-nya 2X plus 2Y. Nah, Vx-nya terhadap Y berarti tinggal XY. Nah, ini yang fungsi kendalanya. 2XZ ditambah 2YZ plus XY sama dengan 12. Nah, kita memperoleh 4 persamaan, 4 variabel, yaitu variabelnya X, Y, dan Z, dan lambda yang mau harus kita cari nilainya berapa. Kalau kita perhatikan ini merupakan sistem persamaan non-linear, maka penyelesaiannya cukup susah ya, karena tidak ada aturan khusus untuk menyelesaikan sistem persamaan non-linear. Nah, maka dibutuhkan kecerdikan atau kita harus tahu trik-triknya. Nah, caranya di sini kalau kita lihat persamaan 2, 3, dan 4 itu ruas kirinya sama ya. Hampir sama, yaitu YZ, XZ, dan XY. Nah, supaya ini tuh sama, maka supaya sama nanti kita ubah ke bentuk XYZ, X kali Y kali Z. Supaya ini berbentuk X kali Y kali Z, maka ini yang persamaan 2 harus kita kali dengan X. Nah, ini kita kali dengan X. Maka kalau dikali X jadi XYZ sama dengan lambda 2XZ plus XY. Nah, sudah kita tulis di persamaan 6. Selanjutnya persamaan 3. Ini supaya XYZ berarti harus kita kalikan dengan Y. Ini kita kalikan dengan Y, maka jadi XYZ sama dengan lambda 2YZ plus XY. Nah, ini kita tuliskan di sini. Selanjutnya persamaan 4 supaya jadi XYZ berarti kita kali dengan Z.
maka dia dari 2x dari xyz plus lambda 2xz plus 2yz. Nah, ini kita tuliskan. Nah, terus ini kendalanya masih sama. Oke, sekarang kita dapat persamaan 6, 7, 8 yang ruas kirinya sama. Nah, kalau ruas kirinya sama, berarti ya nanti tinggal kita sama dengankan saja. Oke, yang pertama, kita lihat nilai lambda. Nah, di sini nilai lambda ada catatan bahwa nilainya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Nah, karena kalau kita lihat persamaan ini 2, 3, dan 4. 2, 3, dan 4, kalau lambdanya sama dengan 0, maka ruas kirinya nanti akan sama dengan 0. Kan ini lambda 0, maka ini nanti sama dengan 0 kirinya. Nah, ruas kirinya nanti akan sama dengan 0. Nah, artinya xz sama dengan 0, yz sama dengan 0, xz sama dengan 0, dan xy sama dengan 0. Yang artinya apa? Artinya kalau kita substitusikan persamaan 5, ini jadi 2 kali 0, ditambah 2 kali 0, ditambah 0. Nah, otomatis dia kontradiktif. Nah, karena hasilnya ini harus 12, padahal ruas kirinya sama dengan 0. Maka ini hal yang kontradiktif. Maka haruslah lambda itu tidak sama dengan 0. Gitu ya, karena tadi kalau lambda sama dengan 0 mengakibatkan kontradiktif dengan persamaan 5. Yaitu yang pertama, lambda tidak sama dengan 0. Selanjutnya yang kedua, kita gunakan persamaan 6 dan persamaan 7. Ini persamaan 6, kita gunakan dengan persamaan 7. Nah, sama ya, kita sama dengankan karena kirinya udah sama. Berarti 2xz plus xy itu sama dengan 2yz plus xy juga. Nah, kita peroleh ini. Nah, selanjutnya ini xz, xy, ini juga ada xy, boleh kita coret ya. Boleh kita coret, maka kita dapat 2xz sama dengan 2zz, atau 2-nya dicoret, kita dapat xy sama dengan zz. Nah, nilai xy dan z itu jelas tidak sama dengan 0. Kenapa tidak sama dengan 0? Karena tadi xyz itu menyatakan ukuran panjang, lebar, dan tinggi balok. Maka jelas tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini z-nya tidak sama dengan 0, maka ini z-nya nanti bisa kita coret gitu ya. Maka x-nya sama dengan y. Nah, dari persamaan 6, 7 itu kita dapat x sama dengan y. Sekarang kita masuk ke persamaan 7 dan 8. Persamaan 7 dan persamaan 8 sama, kita sama dengankan ya, 7 dan 8. Maka lambdanya habis, ini xyz juga habis, jadi 2yz plus xy sama dengan 2xz plus 2yz. Nah, ini. Nah, selanjutnya ini ada yang bisa kita coret ya. Nah, ini xyz, ini xyz bisa kita coret. Selanjutnya kita dapat 2xz sama dengan xy. Nah, sama karena x-nya tidak sama dengan 0. Nah, maka ini x-nya nanti kita coret. Terus kita dapat y sama dengan 2z. Nah, x sama 2z. Nah, ya. 7 dan 8 kita dapat y sama dengan 2z. Padahal tadi 6 dan 7 x sama dengan y. Maka kalau kita gabungkan, kita dapat x sama dengan y sama dengan 2z. Nah, ya, terakhir kita dapat x sama dan y sama dengan 2z. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan ke persamaan 5. Nah, caranya persamaan 5 itu kita ubah semuanya ke dalam bentuk z. Oke, coba saya tuliskan dulu. Persamaan 5 tadi 2x plus 2xz plus 2yz plus xy sama dengan 12. Nah, kita ganti semuanya dalam z, maka x-nya diganti z. X tadi sama dengan 2z. Maka 2 kali 2z dikali z ditambah 2 kali y. Y itu sama dengan 2z juga.
2Z kali Z ditambah X. X itu tadi 2Z ya. Y-nya juga 2Z. Sama dengan 12. Maka dapat 4Z kuadrat ditambah 4Z kuadrat ditambah 4Z kuadrat sama dengan 12. Atau 12Z kuadrat sama dengan 12. Kita dapat Z kuadrat sama dengan 1. Z sama dengan plus minus 1. Karena tadi yang X, Y, Z itu positif, karena panjang, kita ambil Z-nya yang sama dengan 1. Diperolehlah Z sama dengan 1. Nah, X-nya ya tinggal substitusi. X tadi 2Z, berarti hasilnya 2. Y itu 2Z, berarti 2 juga. Oke, itu ya diperoleh. Z sama dengan 1, X sama dengan 2, dan Y sama dengan 2. Sama ya hasilnya dengan metode sebelumnya yang kita bahas di subbab 11.7. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke contoh nomor 2. Kita suruh menentukan extreme value dari fungsi fx, y sama dengan x kuadrat plus 2y kuadrat. Nah, pada lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Oke, caranya seperti apa? Tadi kita buat dulu grad f sama dengan lambda grad G. Nah, atau dijabarkan jadi fx sama dengan lambda gx, fy sama dengan lambda gy, dan gx, y sama dengan 1. Ini kendalanya. Oke, kita turunkan fungsi f-nya terhadap x, jadinya 2x sama dengan lambda gx. Gx-nya berarti ini ya, gx-nya diturunkan terhadap x berarti 2x. Nah, 2x lambda. Terus kita turunkan FY, kita turunkan terhadap Y berarti 4Y. 4Y sama dengan ini kita G-nya turunkan terhadap Y, maka dia jadi 2Y. 2Y lambda. Nah, ini kendalanya. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan dari persamaan 9 ini ya. Oke, jadi pertama dari persamaan 9. Nah, ini 2x plus 2x sama dengan 2x lambda. Nah, itu bisa kita pindah ke kiri ya. Jadi 2x min 2x lambda itu sama dengan 0. Kalau kita faktorkan berarti 2x kurung buka 1 min lambda sama dengan 0. Kita dapat x sama dengan 0 atau lambda sama dengan 1. Nah, ya dapat x sama dengan 0 dan lambda sama dengan 1. Nah, sekarang x sama dengan 0 itu kita substitusikan ke persamaan 11 ya, karena persamaan 10 kan nggak ada bentuk x-nya. Yang kedua, tadi kita substitusikan x sama dengan 0 ke persamaan 11. Nah, maka diperoleh ini x-nya 0 berarti tinggal y ya, berarti y kuadrat sama dengan 1. Maka y sama dengan plus minus 1. Nah, diperoleh jika x-nya 0, y-nya bisa 1 atau min 1. Selanjutnya, untuk yang ketiga itu kita gunakan fakta tadi ketemu bahwa lambda itu sama dengan 1 ya. Lambda sama dengan 1. Kita substitusikan ke persamaan 10. Nah, maka kita substitusikan ke persamaan 10. Jadi 4y sama dengan 2y ya. 4y sama dengan 2y. Atau kita peroleh jadi 2y sama dengan ini 2y sama pindah kiri 2y ya, 2y sama dengan 0. Nah, maka kita peroleh y-nya sama dengan 0 ya. Oke, itu berarti kita peroleh y sama dengan 0. Nah, sebenarnya y sama dengan 0 ini kita substitusikan ke persamaan 11 karena kita belum dapat nilai x-nya. Ini ke substitusi ke persamaan 11.
kita dapat, kalau y-nya 0 berarti tinggal x kuadrat ya. X kuadrat sama dengan 1, maka x sama dengan plus minus 1. Oke, berarti kita dapat 4 buah titik. Yang pertama 0,1, jadi kalau x-nya 0, y-nya tadi bisa 1 atau min 1, maka 0,1 dan 0,1. Lalu titiknya, kalau y-nya 0, x-nya 1 atau min 1, maka kita dapat 1,0 dan min 1,0. Selanjutnya kita evaluasikan ke fungsi f, fungsi tujuan kita tadi yang ini. Kita evaluasikan, maka dapat f01 sama dengan 2, f0 min 1 sama dengan 2, f1,01, f min 1,0 sama dengan 1. Maka diperoleh nilai maksimalnya berapa? Ini ya, maksimalnya 2, kalau minimumnya 1. Oke, itu dapat nilai max dan minnya. Nah, kalau kita visualisasikan dia dalam gambar, nah ini. Jadi kita punya kurva permukaan z sama dengan x kuadrat plus 2y kuadrat. Ini kalau digambarkan hampir kayak kerucut, tapi berbeda ya, dia rada pipih, jadi dia tidak sama, jari-jarinya tidak sama. Dan kendalanya tadi yang ini x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Nah, ini kalau kita naikkan, nah ini kita naikkan ke atas, maka dia memotong kurva tadi, nah ini garisnya ini ya. Nah, ini dia memotongnya ini. Nah, ini dia memotong kurvanya ini. Nah, sekali lagi ini karena dia bukan kerucut ya, kerucutnya itu rada pipih, maka dia tidak dalam satu garis yang sejajar, dia melengkung seperti ini. Nah, maka dari sini kelihatan nilai yang paling kecil mana? Nah, nilai paling kecilnya di sini. Nah, tadi ketemunya 1 ya. Nah, terus nilai yang paling besarnya di sini. Nah, inilah yang minusnya, yang satunya yang maksimalnya. Oke, seperti itu. Nah, kalau yang ini kita gambarkan di diagram XY-nya saja ya. Diagram kartesis XY, maka misalkan yang x kuadrat plus 2y kuadrat sama dengan 1. Nah, ini parameternya tadi, konstantanya 1. Ini kalau dibikin jadi lingkaran yang ini. Kalau ini yang 2. Nah, perpotongan dengan kurva x kuadrat plus y kuadrat itulah yang merupakan titik maksimal dan nilai minimalnya. Nah, kalau ini ya yang x kuadrat plus y kuadrat itu yang ini. Nah, ini yang grafik x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Nah, maka titik potongnya di sini ini untuk nilai yang minimumnya. Nah, terus ini dia yang maksimum. Oke, seperti itu pembahasan tentang metode pengalihan graf. Nah, kita sudah membahas masalah nilai maksimal dan nilai minimal. Ada 2 metode yang bisa digunakan. Yang pertama menggunakan teorema, yang kedua menggunakan metode pengalihan graf. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.